Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, resep tentang kue. Jadi apapun yang berhubungan dengan kue ada di channel Jengkulik. Pada episode kali ini Jengkulik masih mau membagikan resep salah satu sajian yang ada di Hari Raya Idul Fitri ataupun hari raya lainnya. Dan kue ini merupakan salah satu cemilan ataupun kue khas Betawi. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan nama kue kembang goyang? Nah, para kulikers pasti udah tahu ya nama kue kembang goyang ini. Kue yang bentuknya seperti bunga yang digoreng dan ada wijennya, itu juga rasanya sangat enak dan gurih banget kulikers. Nah, para kulikers yang pengen mencoba membuat kue kembang goyang, yang pengen tahu resepnya dan cara membuatnya serta tips-tipsnya, tonton video kali ini ya sampai selesai. Jadi biar kulikers bisa tahu deh caranya. Oke kulikers, sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya ya kulikers. Nah, kalau kulikers mau bikin kue kembang goyang yang renyah, sebaiknya kulikers mencampurkan 3 macam tepung. Nah, di sini kita memakai ada tepung terigu sebanyak 50 gram. Dan untuk tepung terigu ini kita pakai yang protein sedangnya kulikers. Dan untuk selanjutnya kita memakai jenis tepung yang kedua, yaitu tepung tapioka. Nah, untuk tepung tapioka ini biasanya kan kulikers di toko-toko bahan kue itu ada 2 macam kulikers. Ada tepung tapioka yang bisa disebut dengan tepung tani atau sagu tani. Adapun juga sagu yang sagu gunung. Nah, sebaiknya kulikers biar kuenya lebih enak, kulikers sebaiknya memakai sagu tani ya kulikers, jangan yang sagu gunung. Dan untuk selanjutnya jenis tepung yang ketiga yaitu kita memakai tepung beras. Nah, salah satu kegunaan tepung beras ini juga bisa membuat kue kembang goyang ini menjadi lebih renyah ya kulikers. Dan untuk untuk tepung tapiokanya kita pakai sebanyak 100 gram ya kulikers. Dan kalau untuk tepung berasnya kita pakai sebanyak 50 gram. Nah, itu adalah 3 jenis tepung yang kita pakai. Dan selain itu kita juga membutuhkan air sebanyak 250 ml. Lalu juga santan. Untuk santan ini kita bisa memakai santan cair saja ya kulikers, tidak harus yang santan kental. Dan untuk santan ini kita pakai 50 ml. Dan untuk yang selanjutnya adalah gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Dan untuk untuk kue kembang goyang ini tidak memakai tepung gula ya kulikers, jadi lebih baik memakai gula pasir. Dan untuk yang selanjutnya adalah telur. Untuk telur kita pakai sebanyak 1 butir saja ya kulikers. Kita ambil kuning dan putihnya. Lalu selanjutnya adalah untuk aroma wanginya kita bisa menambahkan vanili kulikers. Nah, kalau kulikers mau kembang goyangnya lebih wangi ekstra, kulikers bisa memakai esen vanila susu, dipakai seujung sendok teh saja. Ataupun kalau kulikers mau pakai yang vanili botol ataupun vanila saset juga boleh ya kulikers, pakai secukupnya saja. Lalu yang terakhir adalah kita membutuhkan wijen sebagai aroma gurihnya nanti kulikers. Dan untuk wijen ini adalah ciri khas yang harus ada di kembang goyang juga ya. Wijen ini kita pakai sebanyak 3 sendok makan. Lalu setelah bahan-bahan itu kita juga pasti membutuhkan minyak goreng untuk nanti menggoreng kembang goyangnya. Oke kulikers, itu adalah bahan-bahan yang kita butuhkan dalam membuat kue kembang goyang. Selain bahan-bahan yang tadi, kita juga pasti membutuhkan alat yang sangat membantu kita dalam membuat kue kembang goyang ini, yaitu cetakan kembang goyang ya kulikers. Nah, di zaman sekarang nih kulikers, untuk cetakan kembang goyangnya banyak banget variasinya, dan bentuk-bentuknya itu seperti nama-nama bunga juga kulikers. Namanya juga kue kembang goyang ya kulikers. Jadi bentuk-bentuknya itu pasti bentuk bunga-bunga dan bermacam-macam motif dan bentuk. Jadi untuk pemilihan cetakannya itu tergantung dari selera kulikers juga. Dan selanjutnya kita langsung aja ya kulikers ke cara membuatnya. Untuk langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita kocok gula dan telur
sampai gulanya larut ya kulikers. Dan kalau misalnya gulanya sudah larut, kita bisa masukkan vanili, lalu kita kocok kembali sampai semuanya sudah tercampur rata. Lalu kita sisihkan adonan telur ini. Dan selanjutnya kita ambil wadah baru, kita masukkan 3 jenis tepung yang tadi ya kulikers, tepung beras, tepung terigu, dan tepung tapiokanya. Kita masukkan ke dalam wadah yang baru dengan cara diayak ya kulikers. Jadi kalau para kulikers pengen hasil kembang goyangnya renyah, salah satu kuncinya juga harus mengayak tepung-tepungannya kulikers. Dan setelah itu kita tuangkan adonan telur yang tadi sudah kita kocok pertama ya kulikers. Lalu kita aduk menjadi satu. Dan setelah itu kita tuangkan santan. Dan selanjutnya kita aduk lagi. Lalu kita tuangkan air perlahan-lahan sambil kita aduk-aduk ya kulikers, agar kita aduk-aduk agar adonannya itu tidak bergelenjer atau bergerindil ya kulikers. Jadi kulikers perlahan-lahan tuangkan air, tuangkan lagi sedikit-sedikit sambil kita aduk-aduk sampai tidak ada adonan-adonan yang menggumpal. Dan kalau misalnya sudah tidak ada yang menggumpal, berarti sudah cukup. Jangan dituangkan air lagi ya kulikers agar hasilnya nanti tidak terlalu encer. Dan setelah itu kulikers, setelah kita sudah adukkan semuanya, maka kita bisa saring adonannya agar tidak ada gumpalan-gumpalan terigu di dalam adonannya ya kulikers. Jika semua adonannya sudah kita saring, maka kita tinggal masukkan wijennya saja ke dalam adonan itu. Lalu kita aduk sampai wijennya tercampur rata ya kulikers. Dan jika sudah, maka kita bisa panaskan minyaknya terlebih dahulu sebelum menggoreng kembang goyangnya. Dan jika minyak sudah panas, maka kita jangan langsung masukin adonannya kulikers. Tapi yang harus kita lakukan pertama adalah kita panaskan dulu cetakan kembang goyangnya ke dalam minyak panas itu kulikers. Jadi kita rendam sebentar aja, kita celupkan. Tujuannya ini adalah agar tidak banyak adonan yang menempel di cetakan kulikers dan biar lebih gampang copot dari dari cetakannya. Dan jika kita sudah panaskan, maka kita bisa celupkan cetakannya itu ke dalam adonan kembang goyangnya. Nah kulikers, tips lagi nih kulikers, kalau kulikers mau mencelupkan cetakannya ke dalam adonannya itu cetakannya itu jangan direndam atau dicelupkan ke dalam adonan sampai ke bibir atas cetakan ya kulikers, karena itu bisa membuat kue kembang goyang itu susah copot dari cetakannya. Jadi cukup sampai di bawah garis bibir cetakannya ya kulikers, jangan sampai penuh sampai atas gitu dicelupinnya, jangan ya. Dan setelah itu kita bisa, setelah udah dicetak, kita celupkan cetakannya kembali berserta dengan adonannya ke dalam minyak panas. Dan untuk menggorengnya ini kita menggunakan api sedang ya kulikers. Dan setelah kita masukkan cetakannya ke dalam, cetakannya sudah adonannya, kita masukkan ke dalam minyak. Dan tips lagi nih kulikers, pada saat mencelupkan cetakannya ini kulikers yang sudah ada adonannya itu jangan sampai ke bagian dasar wajan. Jadi kulikers cukup taruh aja di atas dasar minyak gorengnya ya kulikers. Jadi jangan sampai ditenggelamin ke bawah gitu kulikers, tapi di atasnya aja. Dan setelah itu kulikers kita goreng dengan api sedang. Nah kulikers, pada saat menggoreng kue kembang goyang ini kulikers, kan kulikers sudah mencelupkan cetakannya nih ke dalam minyak panas. Dan jangan langsung diangkat ya kulikers cetakannya, tapi biarkan dulu sebentar. Maksudnya jangan langsung diangkat atau langsung digoyang-goyangkan juga jangan ya kulikers. Tapi kita diamkan dulu sebentar sampai beberapa detik. Lalu baru kita goyang-goyangkan cetakannya, baru nanti adonannya itu bisa copot ya kulikers. Dan pada saat menggoreng juga nih kulikers, misal kita mau mencetak lagi ke dalam adonan, jangan lupa adonannya diaduk lagi ya kulikers agar tidak ada endek, karena pada saat adonan didiamkan nanti itu akan membuat adonan itu mengendek di bawah. Jadi kita harus mengaduk lagi sebelum kita mencetaknya lagi. Jadi biar nanti rata lagi ya kulikers. Lalu kita goreng kue kembang goyangnya dengan api
sedang saja ya kulikers, biar tidak cepat kuning kuenya. Dan pada saat menggoreng kulikers, jadi kalau sebelum kue kembang goyangnya menjadi keras, kita harus membalik kue kembang goyangnya ya kulikers. Jadi setengah matang kita udah harus balik kue kembang goyangnya, jadi biar nanti kuningnya bisa merata. Dan jika sudah itu sebelah sisi sudah mulai kuning, kita harus balikin lagi kulikers ke sisi yang belum kuning. Dan jika kita goreng sudah kuning semua, kulikers agak kekuningan, kita bisa langsung angkat kue kembang goyangnya ya kulikers. Nah kalau kulikers mau makin mekar nih kue kembang goyangnya, kulikers bisa sambil tekan-tekan bagian tengahnya kulikers ya, tapi tekan-tekannya juga perlahan-perlahan, nanti takut kuenya jadi patah. Dan jika sudah, kalau misalnya sudah kekuningan, kita bisa langsung angkat kue kembang goyangnya. Dan kita tiriskan kue kembang goyangnya agar tidak banyak minyak di dalam kuenya ya kulikers. Dan jika sudah, akhirnya kue kembang goyang pun sudah jadi kulikers dan siap untuk dimakan. Dan untuk para kulikers yang kue kembang goyangnya ingin dimasukkan ke toples, sebaiknya kue kembang goyangnya jangan langsung masuk ke toples ya kulikers, tapi didiamkan dulu sampai suhu ruangan, baru kita boleh masukkan ke dalam toples dan kita tutup. Jangan baru diangkat dari kompor setelah ditiriskan langsung kita masukkan ke toples juga jangan ya kulikers, nanti itu akan membuat kue kembang goyangnya tidak menjadi renyah, malah jadi beruap. Tapi kalau sudah di suhu ruangan, maka kita bisa langsung pakai ya kulikers, atau bisa juga kita makan kembang goyangnya. Oke kulikers, itu adalah cara membuat kue kembang goyang dan bahan-bahan apa saja yang dipakai untuk membuat kue kembang goyang. Semoga video jengkulik kali ini bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk para kulikers yang ingin mencoba membuat kue kembang goyang. Dan terima kasih juga kepada para kulikers yang sudah menonton video ini. Dan untuk para kulikers yang belum subscribe channel Jengkulik, bisa langsung subscribe channel Jengkulik, like, komen, dan share juga. Atau para kulikers mau punya pertanyaan atau mau sharing cerita, juga bisa langsung tulis di kolom komentar juga ya kulikers. Dan para kulikers jangan lupa untuk selalu klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik. Kira-kira selanjutnya Jengkulik mau membahas tentang apa ya kulikers? Dan kulikers tungguin di video Jengkulik yang selanjutnya ya. Dan sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka Jengkulik mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk para kulikers yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai ketemu di video Jengkulik yang selanjutnya kulikers. Terima kasih.